seorang komandan, dia pasti akan berkata demikian. Pengalaman sejarah di sana sangat sensitif. Dan juga berpatokan seorang tentara itu di Undang-Undang Dasar ada tulisannya. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Tidak ada yang berbahaya dalam film ini. Kalau Bapak mau nonton silakan Pak. Kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya. Ini nggak ada isu dengan agama. Film ini justru menguji kebinekaan kita di tingkat paling maksimal. Gambar salib dan kata babi di poster film ini jangan bikin takut siapapun. Yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut sensitif, isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR. Ini bukan soal kehilangan lahan, tanahnya atau alam yang ada, tetapi juga kehilangan terkait habitat, adat istiadat, karena Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan saya melihatnya di sana bahwa ibu bumi saat ini sedang diobrak-abrik. Mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aya Nufus. Selamat malam, salam seluruh tamu yang sudah hadir di studio Rakyat Bersuara dan juga pemirsa pada malam hari ini. Heboh film dokumenter Pesta Babi, puluhan acara nonton bareng di sejumlah daerah dibubarkan. Alasannya beragam, mulai dari poster dan juga judul yang menuai kontroversi hingga belum lolos lembaga sensor film. Ada apa sebenarnya di balik layar Pesta Babi, sebuah sinema tentang bumi Papua? Saya Aya Nufus, inilah Rakyat Bersuara. Ya, seperti biasa Rakyat Bersuara menghadirkan sejumlah narasumber yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Saya langsung saja undang pada malam hari ini Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Iya. Baik, selamat malam Bang Ray. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Apa kabar Bang Ray? Baik, sejauh ini. Salam dulu dong. Ini bukan pertama kali di Rakyat Bersuara ya? Bukan. Oke, biasanya sama Mas Aiman. Iya. Kalau kata Bang Hermus tadi lebih fresh katanya malam hari ini ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan undang Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI periode 2010 hingga 2014 Laksa TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Selamat malam Pak Is, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Rakyat Bersuara. Sehat silakan semuanya. Sehat ya. Baik, selanjutnya. Makasih Bang. Iya, malam hari ini juga ada narasumber wanita ya. Beliau adalah akademisi, aktivis perempuan dan juga kemanusiaan. Berikan tepuk tangan untuk Profesor Siti Musdah Mulia. Baik.
Saya ini karena perempuan jadi saya jemput ke bawah ya. Terima kasih sudah hadir Mbak Musta. Makasih banyak. Silakan duduk di sebelah kiri. Yap, dan selanjutnya Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Tepuk tangan untuk Bung Felix Fernando Wanggai. Selamat malam Bung Felix, terima kasih sudah hadir di Rakyat Bersuara. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Bang, Ya baik, silakan duduk di sebelah kanan ya. di sini ya. Selanjutnya saya akan undang akademisi dan juga pengamat politik Bung Emrus Sihombing. Ini penampilan baru kayaknya, ini apa tapi yang baru ya kira-kira ya? Pasti banyak yang baru. Banyak yang baru ya? Katanya baru dari luar kota? Betul. Betul ya, oke baik. Selanjutnya, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, tepuk tangan untuk Bung Kurniawan alias Bung Iwan. Terima kasih sudah hadir Bung Iwan. Dan juga hadir bersama kita pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali di studio Rakyat Bersuara. Selamat malam. Aduh sampai jatuh ini, semangat sekali sepertinya di malam hari ini. Ini memang bunga sedang jatuh. Oh, bunga sedang jatuh ya. Ada maknanya nggak tapi? Sama dengan mata uang, kurang lebih begitu. Oh, oke baik. Dan juga pastinya teman-teman mahasiswa dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir di studio Rakyat Bersuara. Terima kasih. Selamat malam. Baik, ini malam hari ini sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Tapi dari seluruh narasumber di sini sudah semuanya nonton film Pesta Babi ya? Sudah? Sudah. Bu Emrus sudah ya? Sudah. Boleh, saya mau ke Bang Rey sudah? Bang Rey, saya ke Bang Rey dulu. Saya ingin tahu. Dari pemutaran film Pesta Babi hingga pembubaran nobar di sejumlah wilayah begitu ya. Yang paling menjadi sorotan adalah yang di Ternate. Menurut Anda apa makna dibalik pembubaran ini? Apa sebenarnya isi filmnya? Isi filmnya sih sebetulnya apa yang menjadi persoalan kita, saya kira bukan hanya di Papua. Ya. Itu di banyak tempat. Terkait dengan eksplorasi sumber daya alam yang selalu meminggirkan warganya. Yang membuat warganya menjadi, bukan saya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hasil eksplorasi itu, tetapi bahkan mereka mendapat intimidasi yang seperti yang terlihat lah di dalam film Pesta Babi ini gitu. Jadi ini bukan semata dilihat dari di Papua, tapi menurut saya ini peristiwa yang hampir menjalar di banyak tempat di mana daerah-daerah kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dan ini peristiwa yang terjadi sejak dari dahulu. Sejak zaman Orde Baru kan suasananya begitu saja gitu. Di mana eksplorasi sumber daya alam dilakukan dengan sangat tanda kutip ya brutal gitu. Tapi saat yang bersamaan itu yang saya sebut tadi bukan sekedar warga di tempat itu yang tidak mendapat keuntungan signifikan, tetapi bahkan mereka seperti terusir dari wilayah yang dimaksud gitu. Oleh karena itu peristiwa di Pesta Babi itu namanya film ya, dia harus mengungkit salah satu peristiwa itu. Tapi itu menggambarkan banyak peristiwa. Film dokumenter ya disebutkan ya. Banyak peristiwa di seluruh Indonesia gitu. Itu ya satu. Nah, concern kita yang kedua tentu saja pelarangan terhadap film itu, nonton nobar itu. Saya kira ada dua persoalan di sini gitu. Persoalan pertama tentu pelarangannya sendiri. Tanpa dijelaskan, kan disebut misalnya alasannya itu karena mengandung isu SARA yang mana. Lalu potensial akan menimbulkan kegaduhan yang mana. Lalu disebut juga berpotensi mengganggu keamanan. Dari film itu yang mana? Disebutkan judulnya tadi provokatif oleh aparat. Itu makanya nggak dijelaskan. Tapi menurut Anda sensitif tidak? Apa beda kata pesta babi dengan pesta ayam, dengan pesta kambing, dengan pesta apa bedanya? Oke. Jadi menurut Anda tidak provokatif sama sekali ya? Saya mau katakan di mana bedanya? Itu sama-sama binatang. Ya babi binatang, ya ayam binatang, kambing binatang, sapi. Loh, kalau disebut pesta ayam orang nggak sensitif, apa yang membuat orang sensitif terhadap pesta
babi. Lagi pula ya, mendramatisasi tema pesta babi itu sebetulnya juga pada tingkat tertentu melupakan persoalan yang semestinya disekularisasi. Gitu. Nah, masa orang dibuat takut pada apa yang disebut dengan babi? Kan itu persoalan. Di tengah di mana kita mestinya secara beragama ya, ini nanti Bu Musdah menjelaskan, sudah keluar dari platform itu. Babi itu haram dimakan, tetapi tidak haram untuk dibicarakan. Baik. Gitu, yang nggak boleh itu dimakan oleh orang-orang Muslim. Kan? Tapi dibicarakan enggak, dibuat film enggak. Lu kok dengan situasi ini seolah-olah mau mengatakan babi dibicarakan pun enggak boleh gitu loh. Ya kan? Difilmkan pun enggak boleh gitu. Dan sebagainya. Nah itu persoalan pertamanya ya. Jadi ada upaya menebar sesuatu yang secara rasional kita belum dengar penjelasannya. Bahkan pada tingkat tertentu itu justru menanam ya persoalan yang semestinya udah dibongkar tuh. Ya kan udah dibongkar oleh kita ya. Jadi ya itu yang saya sebut tadi tuh, yang haram tuh memakannya, mendiskusikannya enggak gitu. Membicarakannya enggak gitu kira-kira. Nah yang kedua adalah soal pelibatan TNI-nya sendiri. Pelibatan TNI ke ranah apa yang disebut dengan penegakan keamanan. Kan kalau kita baca entah itu yang di Ternate ya, di beberapa tempat tuh selalu alasannya itu karena dianggap akan mengganggu keamanan. Pertanyaannya tentu saja yang paling mendasar tuh, sejak kapan TNI punya kewenangan untuk menyetop satu aktivitas masyarakat sipil disebabkan karena mereka merasa bahwa itu acara akan mengganggu keamanan. Nah itu pertanyaan pendasarnya. Oke, kalau gitu saya langsung tanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan alasan pembubaran nobar pesta babi oleh aparat? Baik ya, terima kasih. Selamat malam semua pemirsa iNews ya dimanapun berada. Jadi ini judul menarik ya, gimana ya? Serem-serem sedap gitu ya. Menurut saya serem-serem sedap. Kenapa serem-serem sedap, Pak? Iya, jadi begitu hebohnya padahal hanya sebuah film dokumenter yang akan memperlihatkan bagaimana pembangunan dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, kenapa TNI ya? Jadi kita jangan melihat sesuatu itu sepotong. Inilah yang saya harapkan masyarakat kita supaya negara kita ini maju nanti tahun 2045. Ya kan kita tahun emas loh 2045. Apa yang mau kita perlihatkan kepada dunia 100 tahun kita merdeka. Oke, masalah TNI tadi itu adik-adik kami ya, adik-adik saya juga ya, Dandim di sana Pak Yani ya. Jadi begini, sejarah mengatakan demikian. Itu adalah Ternate ya. Ternate itu di sana kalau kita lihat statistik itu 96,7% itu beragama Islam ya. 0,5 sekian agama Kristen. Katolik 0, lihat 0, Kristen tadi 2, kalau yang lain 0,0,0. Nah, seorang komandan dia pasti akan berkata demikian. Pengalaman sejarah di sana sangat sensitif. Dan juga berpatokan seorang tentara itu di Undang-Undang Dasar ada tulisannya. Saya kalau berbicara itu pasti berbicara payung hukumnya. Payung hukumnya itu di situ ada dikatakan bahwa TNI salah satunya adalah mengamankan wilayah. Nah, di Ternate itu memang kita tahu penegakan hukum polisi, tapi di sini ada kewenangan dari TNI menegakkan wilayah. Wilayah Dandim di mana? Ternate ini. Lah kalau nanti di sana ada kekacauan, apalagi Kepala Dinas Angkatan Darat sudah memberi statement bahwa di situ gara-gara judul pesta babi, lah itu kan bukan negara, wilayah itu kan wilayah yang tadi saya katakan 96,7% beragama Islam, kita harus menghormati. Akhirnya rame. Nah, feeling seorang komandan dengan data-data intelijen itu banyak banyak kerepotan atau banyak gangguan atau protes-protes karena di spanduk di mana-mana. Saya belum ke Ternate, tapi saya dapat foto-foto spanduknya ditulis pesta babi. Jadi semuanya resah. Nah, dengan diambil tindakan ini, memang kalau kita berbicara
seorang Dandim mengambil ini, dia mempunyai keberanian yang hebat, diambil, tapi tidak ada kejadian apa-apa. Akhirnya kita heboh segini semuanya, yang akibatnya kita nanti akan berdiskusi dengan damai, dengan dewasa, dan lain sebagainya. Ini. Saya mau tanya dulu Pak. Yap. Kira-kira kata-kata apa saja yang rentan akan mengganggu keamanan menurut TNI supaya kita ini, ya kan? Misalnya kata babi rentan akan dapat menimbulkan perpecahan. Kata apa lagi? Ya. Tolong disebutkan 10 setidaknya, Pak. Kalau masalah kata itu tidak ada yang rentan di TNI, tidak ada. Tetapi seorang disitulah bedanya TNI mengambil keputusan, ya. Pasti seorang Dandim dari data-data intelijen mengatakan ABCD. Seorang komandan ambil keputusan, dia laporkan ke komando atas, kepada Pangdam, Pangdam kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Saya yakin, saya percaya itu. Itu dikerjakan. Jadi kalau kalimat tidak ada yang rentan di TNI. Tetapi keutuhan wilayah yang tadi dikatakan bahwa di sana 96,7% beragama Islam. Kita harus menghormati agama di sana. Baik, Pak Iskandar, Dan tapi pernah terkait kejadian dengan dan juga di sana pernah kejadian masa lampau di sana tuh keributan antara suku. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi. Kalau di sana repot, nanti tentunya eskalasi di provinsi. Provinsi repot, nasional, presiden kita juga repot. Biar presiden kita itu ngurusin negara kita dulu yang baik sebaik-baiknya. Kalau menurut saya begitu. Oke, baik. Terkait dengan kewenangan, apakah memang terkait dengan penertiban begitu ya? Ini bukan kewenangan polisi atau pada saat itu sudah berkoordinasi, Pak Iskandar? Nah, masalah koordinasi, setahu saya juga pernah jadi komandan Lanal di Bali. Setiap hari saya ketemu sama Kapolres, sama Pangdam, sama Kapolda, tiap hari ketemu. Saya yakin, saya percaya sudah ada bisik-bisik. Tetapi mungkin pada saat mengambil tindakan, Dandim dia seorang diri. Itu saja. Sebenarnya kalau di situ pada saat ada polisi mungkin tidak akan seheboh seperti ini. Karena apa? Sedikit pun TNI membuat sesuatu kebijakan atau keputusan, pasti sorotannya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tajam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Itulah persoalannya. Sebentar Pak Emrus. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh TNI? Karena kalau mereka yang melakukan tindakan, sorotannya jadi tajam. Di tengah di mana memang saat ini mereka sedang disorot-sorotnya. Apakah karena persoalan koperasi desa Merah Putih, soal MBG, soal ini, soal itu dan sebagainya. Tiba-tiba, tapi tadi dikatakan oleh Pak Iskandar terkait dengan menjaga wilayah. Seperti tolong, apa Bang Rai? Jadi tolong gini ya, dipisahkan. Kalau dipisahkan, tolong. Saya tadi belum selesai bicara. Tolong dipisahkan, jangan dikaitkan dengan masalah Merah Putih, koperasi ini jangan. Kita bicara ini keutuhan wilayah. Ya. Seorang TNI di undang-undang mengatakan, bahkan dia diamanatkan menjaga keutuhan wilayah. Kalau dia tingkat Dandim, wilayahnya dia. Kalau dia Pangdam, provinsi. Kalau dia nanti nasional, Panglima TNI. Saya yakin, saya percaya itu. Saya bisa jelaskan. Yang disebut dengan menjaga keutuhan tergantung pada perspektifnya. Bagi TNI yang disebut dengan menjaga keutuhan itu apa? Ya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari kemungkinan serbuan pihak asing. Yang disebut dengan keamanan dalam perspektif TNI itu ya di situ. Sama seperti misalnya sipil juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan. Tapi apa yang dimaksud dengan keamanan bukan berarti dia nenteng senjata kayak militer. Lalu seperti apa Bang? Kembali ke profesionalitas masing-masing. Kan semboyan TNI itu kan disiplin dan tertib. Ya kan? Sehingga banyak hal-hal yang dikait-kaitkan dengan militer supaya katanya disiplin. Ayo disiplin. Militer ya hubungannya dengan pertahanan. Sipil ya hubungannya dengan politik. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan bolak-balik. Jadi kalau saya tambahkan begini. Itu perspektif. Itulah insting dari seorang intelijen dan TNI mengatakan demikian. Lebih bagus kita heboh begini daripada wilayah Ternate ada perang saudara atau ada bacok-bacokan. Lebih bagus kita seperti ini. Kalau semua cara berpikirnya Pak, ya itu artinya ada legitimasi bagi TNI itu terlibat di banyak tempat. Tidak semua tempat. Iya, hanya tidak semua kejadian tempat. film Yang ini saya mau saja. katakan itu Pak, itu bisa jadi alat legitimasi.
Itu kan Ya karena belum terjadi di beberapa tempat kan. Itu kan itulah cara- sekarang itu masyarakat cara pandang. mengatakan, nggak tepat. itu cara Ya, pandang kita TNI masing-masing. harus tetap di wilayah Itu cara pertahanan. pandang kita. Baik, baik. Itu, ini. Saya mau dengar dari Bang Felix dulu nih, Bang, dari pemerintah sendiri menilai dan melihat film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Seperti apa? Isinya apa yang dimaknai oleh pemerintah? Jika kita melihat dan menonton film itu hampir 1 jam 30 menit, tentu kita bisa melihat dari banyak hal. Pertama dari sisi judul, kemudian angle cerita, kemudian narasi, kemudian konten dari substansi dari film dokumenter itu. Tapi tentu bagi pemerintah kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun. Tapi tentu kita juga melihat bahwa setiap karya jurnalistik harus juga melihat setting sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya, baik dalam konteks Papua, kemudian dalam konteks keberagaman suku dan agama. Tapi kemudian ini juga kita bisa melihat dari sebuah konstruksi sosial untuk memberikan kritikan terhadap pemerintah. Bagi pemerintah, sebetulnya bagi pandangan pemerintah, kemudian dari khususnya Menko Hukum telah mengatakan bahwa tentu ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa hormati. Kemudian ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan. Tapi tentu kita juga melihat dari sisi kami banyak juga hal-hal yang kita bisa kritisi dari sisi itu. Dari sisi narasinya yang membawa cerita tentang mungkin tentang mengangkat event-event kultural seperti Pesta Babi. Itu adalah sebuah event kultural yang dilakukan oleh satu suku di kawasan perbatasan Indonesia dan PNG di Waropko, itu kawasan di antara masyarakat di Provinsi Papua Selatan maupun Papua Pegunungan. Jadi itu sebuah pesta yang memang ada kebersamaan, kemudian Sakral ya, Bang ya? Iya betul, saya ingin sampaikan bahwa ada dimensi sosial, kebersamaan, kesetaraan antara suku yang menjaga lingkungan. Ini sebenarnya menjelaskan pola tentang bagaimana masyarakat adat bisa menjaga lingkungan dan dihargai oleh suku yang lain. Tapi di sini juga ada makna transidensi, ada hubungan antara masyarakat kemudian memberikan dalam tanda kutip acara mistis ya, transidensi untuk menghargai leluhur. Yang Anda jelaskan ini tergambar tidak di film itu? Ini tergambar, ingin kami membawa cerita bahwa dari film ini yang 1 jam 30 menit ya, kemudian ada 5 segmen cerita yang kemudian menceritakan berbeda-beda. Jadi kami melihat kita bisa menyoroti petakan mana yang memang ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis yang harus kita lihat kembali. Tapi kemudian kita juga melihat ada agenda besar dari negara untuk langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua. Berarti sejauh ini Anda melihat film ini positif, Bang? Kami melihat bahwa ini menjadi bagian dari sebuah kritikan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, ataupun juga mungkin dengan pihak private company, bagaimana cara pendekatan terhadap pembangunan di Papua, cara pendekatan kultural di Papua. Tapi kami ingin tegaskan di sini bahwa pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutamakan cara pendekatan budaya masyarakat dalam konteks agenda percepatan pembangunan. Seperti hari ini ada 6 provinsi di tanah Papua. Kita membagi kebijakan untuk percepatan menghadirkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, itu pendekatannya sangat kita sebut spasial kultural. Pendekatan kewilayahan. Seperti Papua Selatan itu wilayah adat Animha. Ada 7 wilayah adat yang kita kemudian akomodasi dalam kebijakan struktural provinsi di Papua. Kemudian hari ini Bapak Presiden menerbitkan Perpres 107/2025, itu basisnya pendekatan kultural. Apakah ekonomi, kemudian apakah sosial, kemudian pendekatan sekolah-sekolah asrama, kemudian juga pendekatan investasi berbasis kawasan, pendekatan etnosentris di dalam pendekatan pembangunan. Jadi kami pikir itu adalah sebuah langkah yang pemerintah lakukan untuk memberikan penataan, koreksi terhadap mungkin cara pendekatan yang ada. Tapi kami melihat memang karena film ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa punya nilai satu perspektif dari Saudara Dandi, tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa,
kemudian angle-nya, kemudian pilihan orang yang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah. Even di dalam film ini ada 2 kali screen yang menjelaskan tentang rapat kabinet tentang Papua yang menghadirkan kami di dalam film itu. Tapi kami pikir sebetulnya juga harus diberi ruang sebetulnya film itu kepada kami menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah di hari ini, menjadi sebuah bagian di dalam proses pembelajaran yang masa lalu, tapi kemudian bagaimana lihat untuk hingga 2029 maupun ke depan. Oke, berarti menurut Bang Felix, film ini tidak 100% menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Kalau kami melihat memang ada fakta yang dijelaskan di film itu. Tetapi kami melihat mungkin fakta itu juga bisa dikritisi. Bagaimana wilayah adat kita ada 250-an suku di Papua. Kemudian kita sederhanakan jadi para antropolog dan sosiolog dari Universitas Cendrawasih mensimplifikasi, menjerhanakan menjadi 7 wilayah adat. Seperti di wilayah adat Papua Selatan ini wilayah adat Animha, di Papua Pegunungan ada Lapago akhirnya menjadi provinsi sendiri, kemudian di selatan sendiri masing-masing budaya ini memiliki sistem kepemilikan, sistem leadership, local leadership yang berbeda, sistem kepemilikan tanah yang berbeda, lokal relasi power relation di antara suku yang berbeda, ada sistem big man, ada sistem kepala suku, ada ondoafi, ada sistem pola mata pencarian yang berbeda, zona ekologis yang berbeda. Jadi kami melihat mungkin ada hal-hal yang harus kita juga kritisi dari film ini dari sisi kami yang mungkin itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi pemerintah di dalam agenda besar kita sebetulnya saudara-saudara publik setanah air bahwa agenda besar kita adalah ketahanan pangan dan energi, itu pertama. Kemudian kedua, kita juga harus menghargai bahwa hari ini ada ketimpangan antara barat dan timur Indonesia, antara Jawa dengan wilayah timur Indonesia dari Papua, sehingga tentu hari ini harus ada gerakan yang lebih cepat, tidak seperti konvensional saja untuk mempercepat pembangunan di timur Indonesia atau di tanah Papua atau daerah-daerah pinggiran. Jadi jika kita bisa melihat ada investor yang masuk ke Papua, itu adalah pionir-pionir pembangunan untuk tanah Papua. Sebagaimana juga kita bisa melihat wilayah selatan Papua ini dalam film ini adalah wilayah yang memang dari sisi zaman di era Belanda itu memang pemetaan wilayah. Wilayah utara untuk perikanan, ada kopi, ada coklat di utara. Tapi di selatan ada wilayah memang untuk dataran untuk padi. Sehingga di awal 1900-an itu pemerintah Belanda menerapkan namanya proyek padi wilayah Kurik dan Kumbe. Dan itu bisa menghasilkan ekspor yang di tahun 1900-an dengan mekanisasi anak-anak lokal asli Papua dan menjadi sentra untuk kawasan supply di kawasan Melanesian di Pasifik. Jadi saya pikir ini memang Merauke sudah sejak awal dari kontur zona ekologis untuk kawasan pertanian yang mungkin kalau dari waktu ke waktu kebijakan pemerintah bisa beragam. Dulu di era Repelita dari era Belanda memang sentra pangan, terutama saat itu padi yang dikenalkan oleh era Belanda. Setelah itu di era pemerintahan Indonesia ini menjadi kawasan transmigran dari tahun 60-an, 70, 80 itu adalah pionir-pionir pembangunan. Di film itu juga menjelaskan tentang bagaimana pionir saudara-saudara transmigran kemudian berakulturasi dengan saudara-saudara di Papua Selatan dan saudara-saudara kita di Papua Selatan begitu sangat erat hubungan antara saudara-saudara Nusantara dengan saudara-saudara dari Papua Selatan. Jadi kami melihat sebetulnya bisa memaklumi bahwa film ini juga menceritakan fakta, tapi juga mungkin jangan membenturkan. Berarti intinya adalah negara sebenarnya hadir untuk masyarakat Papua, khususnya di Papua hadir dengan Selatan. semua kebijakan, tapi jangan membenturkan sebetulnya. Jangan membenturkan antara narasi yang membenturkan antara saudara-saudara di tanah Papua dengan saudara-saudara lain ataupun antara pemerintah, antara saudara dengan negara atau dengan pihak. Jangan membenturkan ya tadi Anda sampaikan. Itu mungkin terima kasih. pesan penting yang mungkin kami bisa lihat. Oke, baik, kita tangkap poinnya. Saya mau tanya Bang Rey, ternyata begitu banyak program strategis dari pemerintah yang dijelaskan oleh Bang Felix. Tanggapan Anda seperti apa? Ya saya nggak mau menanggapi itulah. Jadi biasa di pemerintah ya di mana-mana ya akan menjelaskan begini. Tapi yang saya mau katakan itu adalah soal. Tapi kayak itu ada kaitannya dengan film, Bang. Iya, maksud ini yang saya mau jelaskan. Oke, silakan. Kan enak kalau kita begini gitu menurut saya. Maksudnya? Ya kalau ini karya jurnalistik, ya kritisi aja mana kira-kira yang dianggap nggak objektif. Sebutkan gitu loh. Jadi bukan menyatakan ini film berbahaya, ini film yang mengancam, film yang begini, begono begini. Sejak Orde Baru kita udah pakai yang begituan gitu loh, Bang. Kapan bangsa ini tadi disebut oleh
Pak Stompul ya, mau maju kok selalu ini menakutkan, ini menyeramkan, ini begini begono. Padahal kan kalau penjelasan Bung Felix itu kan kita enak dengarnya. Ya kami sebagai orang pemerintah nggak dimintai keterangan gitu loh maksud saya gitu. Dari sini aja kita udah lihat nih persoalan yang dilakukan oleh TNI di di Ternate. Dasarnya apa? Pemerintah aja terbuka kok. Kita lihat kemarin tadi misalnya diungkapkan tuh pernyataan Pak Yusril, bagus untuk menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat gitu. Kalau kita mau maju ya itu yang disuburkan. Oke, baik. Bukan ancaman gini begono. Oke. Demokrasi dibutuhkan supaya ide dengan ide dibenturkan. Oke, baik. Yang nggak boleh itu adalah pakai senjata. Maka karena nggak boleh pakai senjata, kita mengatakan TNI urus pertahanan, gitu. Karena TNI nggak punya tradisi berdialog. Masa TNI pakai dialog? Ini udah mau perang, dialog dulu yuk, kata dia. Di mana-mana nggak ada namanya TNI yang meminta dialog. Ilmu mereka cuma satu, pertahankan. Itu kira-kira tuh. Makanya yang dialog tuh ya sipil-sipil gitu kan. Nah kalau ini kan enak. Mana persoalannya, di mana ini? Jadi kita bisa maju. Oke, ini karya jurnalistik. Saya kira ini kekurangannya ini gitu. Kita berdebat di situ sehingga besok-besok apa yang dianggap dikritik oleh pemerintah mungkin akan menjadi bagian yang akan diproduksi ulang dalam bentuk lain untuk menjadi masukan kita di masa akan datang. Jadi tidak perlu ada dibubarkan kalau nobar-nobar begitu menurut Anda ya Bang Rey ya? Itu kelakuan di tahun 30 tahun yang lalu. Ya, Pak Iskandar berarti tidak perlu ada pembubaran ya untuk nobar ini ya? Enggak, jadi... Tapi tahan dulu Pak Iskandar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.